Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul maksudnya Magic Emperor chapter 618. Nah, di sini kita melihat pertarungan selanjutnya antara Jongvan sama murid elit yang udah ngebantai para muridnya ya yang di playa. Nah, meskipun sebelumnya kita diperlihatkan beberapa problem ya masalah antara murid elit lah ya. Jadi salah satu murid elit ada yang nggak terima kalau mereka itu asal bantai aja, yang satunya lagi bodoh amat. Nah jadi gitu, dan pas Jongvan datang pun mereka malah jadi kerjasama nih para murid elit. Tapi di situ Jongvan nggak asal bantai aja, kayaknya udah beda pemikirannya, nggak kayak waktu dulu ya. Kalau orang yang terdekat dia atau punya dia itu kayak entah itu diambil atau dilukai, biasa dia langsung ngamuk guys, langsung bantai aja, nggak pandang bulu. Nah di sini orang-orang yang termasuk murid elit tapi emang nggak pernah nyari masalah sama dia, ya cuman kayak dilempar doang sama dia atau dikalahkan doang saat dia bertarung. Nah di sini serunya guys, ternyata si Jongvan ya kekuatannya itu udah di atas udah di atas para si murid elit. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya, karena di sini pun setiap serangan dari berbagai murid elit sama si Jongvan pun nggak mempan ya. Itu pun dia nggak ngeluarin 100% kekuatannya, mungkin sekitar 10% atau mungkin 20% bisa jadi ya. Dengan cuman pakai sapu, itu pun nggak tanpa pedang, langsung ditampol sama Jongvan ya, energi Jongvan. Nah, mungkin energi hitamnya itu yang hasil dari dia menyerap aura dari makam kuno sekte demonik ya. Kalau kalian tahu sekte demonik itu tempat dia latihan yang di awal itu, yang dimana aura di situ kan sangat aura pembunuhnya itu sangat kelam ya. Terus di situ juga jadi murid-murid yang lain juga ikut latihan, terus kayak UR dan lain-lain, jadi ikutan kayak dia. Nah di sini si murid elit ini pada bergabung nih, dan dua orang ini udah babak belur, dan ada satu lagi yang emang masih songong ya, seperti biasa kalau di manual pasti songong dulu, yang memberikan racun kepada Jongvan, tapi sama Jongvan nggak mempan ya, maksudnya nggak berefek sama Jongvan, dan Jongvan juga nggak terkena racun tersebut. Nah cuman dilewatin doang. Nah kenapa sih kok bisa, apakah Jongvan punya kekuatan kebal atau apa? Di sini sebenarnya si Jongvan itu gue nggak tahu ya, tapi gue nggak baca novelnya juga sih sebenarnya, tapi dari pengalaman dari para yang membaca novel tentang Magic Emperor, katanya kalau di novel itu dia itu bisa menyerap ya, bisa menelan atau racunnya tersebut karena punya kekuatan apa gue juga lupa, tapi di sini dia cuma melewatinya, beda dong. Kayaknya dia bisa menelan segala apapun ya, mungkin karena dia sudah menyatukan energi menyatukan jiwa-jiwa naga yang jadi satu, jadi dia bisa menelan apapun. Yang menurut gue seperti itu, karena gue nggak baca juga tentang novelnya juga. Nah di sini pun si racun itu pun, yang ngasih racun ke Jongvan pun nggak dibunuh juga, ternyata dia cuma dibikin jatuh pingsan doang. Dan dua orang yang sebelumnya selalu bikin masalah ya sama muridnya Jongvan akhirnya mau dibantai juga di sini. Mereka kabur tuh langsung terbirit-birit ya, karena kakak seperguruan mereka pun nggak mampu gitu, senior-senior mereka pun nggak mampu buat ngelawan Jongvan, apalagi mereka kabur, dan ternyata nggak akan bisa kabur guys. Di sini mereka akan benar-benar dibunuh atau dibantai sama Jongvan ya. Gua di chapter sebelumnya kan selalu bilang kalau dua orang ini pasti bakalan mati atau dibantai sama Jongvan. Nah kalau emang mengikuti novel ya seperti orang-orang atau teman-teman kita yang sering baca novel, sepertinya ini bakalan dibantai, entah itu diputusin palanya buat hadiah ke para tetua yang nantinya diadakan pertemuan sama Jongvan ya. Jadi para tetua tuh datang semua, para high venerable juga pada datang untuk mendengar minta maaf dari
pihak Jovan dan para muridnya itu, yang sebenarnya ini sudah direncanakan sama Jovan untuk menjatuhkan para tetua. Nah di sini gue nggak tahu para tetua ini bakalan dibunuh juga sama Jovan atau enggak, atau mungkin dia masih nahan-nahan ya, ada rencana baru ya, karena ini tergantung dari ketua sektenya sih. Kalau ketua sektenya membiarkan Jovan buat ngebunuh para tetua ya mungkin bakalan dibunuh sama Jovan. Cuman kan di sini mereka punya kesepakatan lah ya, yang artinya itu kayak merubah struktur seluruh sekte demonik biar bisa balik seperti dulu lagi, yang dimana sekte demonik itu kuat ya kan, agar bisa menang pas nanti ikut kompetisi antara sekte. Jadi tujuannya nih kalau menurut gue ya, nanti mereka ini harus benar-benar murid elitnya itu harus pilih yang benar-benar kuat, yang nantinya harus mengikuti kompetisi dan harus menang juga guys di pertemuan antara sekte, yaitu sekte demonik, murim, ortodoks, atau apa ya, gue juga lupa tuh jenis-jenis sektenya, banyak banget di sini. Nah kekuatan dari Jovan ini menurut gue udah bisa ngalahin tetua guys, para tetua. Tapi nggak tahu ya buat Hackvan Rebel yang pertama yang paling kuat di situ ya, kemungkinan juga si Jovan juga udah bisa ngalahin ketua sekte, kemungkinan aja sih ya. Ya meski gue nggak tahu juga sih, lupa ranah si ketua sekte itu apa ya, ketua Jovan ranahnya sama sekarang atau udah beda. Tapi kita lihat nanti nih pas lagi di pertemuan si sekte ya, kita lihat apakah nanti ketua sekte masih berpihak sama Jovan atau kepada para tetua yang bakalan dibantai sama Jovan guys. Oke, di sini juga gue udah mewarnai dan udah hampir selesai lah ya. Lihat karakter-karakter yang gue udah buat ini, yang si Jovan ini sedang bertarung ya, yang cuman dia diam aja tanpa harus ngeluarin kekuatannya 100% tuh udah pada kebantai murid-murid elitnya nih. Nanti bakal seru perdebatan di pas pertemuan para tetua, apalagi bakalan kaget tuh para tetua ngelihat cucunya atau muridnya dibantai sama Jovan ya. Meskipun nggak semua sih, cuman sekitar 2 orang yang dibantai sama Jovan ya, karena mereka lah yang mencari masalah. Oke, jadi kalau kalian yang punya requestan atau pertanyaan bisa DM IG gue yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI, desain grafis, dan sampai bisa menghasilkan uang, bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM IG gue ya. Nanti gue ajarin sama-sama dan kalian bisa gunakan skill ini untuk bisa ngelamar kerja di kantor, atau kalian mau jadi seorang freelance ya, atau kerja remote juga bisa guys. Semuanya bisa di sini. Oke, mungkin cukup sampai sini. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gua, dan sampai jumpa lagi di next video.